Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Saudara Irwan Gusniawan, dalam rangka Tadabbur Alam. Tadabbur Alam salah satunya adalah dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah katakan di dalam firman-Nya, "Fadhkuruni adhkurukum washkuruli wala takfurun." Fadhkuruni adhkurukum, maka ingatlah kalian kepadaku, adhkurukum, aku pun akan ingat pula kepada kamu. Artinya untuk dapat mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir adalah bagian daripada salah satu, bahkan bukan menjadi salah satu, ujung tombaknya, intinya daripada manusia ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika berzikir, maka sebenarnya kita terbebas dari godaan setan yang telah dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir merupakan benteng daripada godaan setan yang terkutuk. Mana di antaranya ada 7 latifah yang harus kita ketahui. Pertama, latifah qalbi. Di latifah qalbi, manusia digoda oleh setan dengan sifat bahimia. Apa itu sifat bahimia? Sifat bahimia itu adalah sifat binatang jinak. Sifat binatang jinak ada 4. Makan, minum, tidur, kawin. Kalau kita pekerjaannya hanya itu saja, makan, minum, tidur, kawin, tidak mau bekerja, tidak mau beribadah, tidak mau beraktivitas, artinya kita sedang digoda oleh setan di latifatu qalbi. Melintas ke latifatu ruhi. Di sini setan menggoda manusia dengan sifat sabuiyah. Apa itu sifat sabuiyah? Sifat sabuiyah adalah sifat binatang buas. Sifat binatang buas diantaranya adalah memakan hak orang lain, menzalimi orang lain, kemudian pemarah. Itu sifat binatang buas. Salah satunya harimau. Harimau binatang buas. Kalau kita colek harimau, maka dia akan menyerang kita. Maka ketika kita digoda oleh setan, kemudian kita mudah marah-marah, artinya kita sedang digoda oleh setan. Kemudian ada lagi di latifatu hofa. Di latifatu hofa, setan menggoda manusia dengan sifat syaitonia. Dengan sifat syaitonia, maka manusia akan mudah untuk berbuat kadzib. Kadzib itu adalah berbohong. Kemudian berbuat dolim, mendolimi orang lain, makar. Ketika kita mendolimi orang lain atau kita mudah berbohong, maka sebenarnya kita sedang digoda oleh setan. Kemudian yang keempat ada yang namanya latifatu ruhi. Di latifatu ruhi, setan menggoda manusia dengan sifatnya yang penuh dengan kekufuran, menolak kepada kebenaran. Jadi ketika kita sulit dinasihati oleh orang lain, dinasihati oleh guru-guru kita, sulit dinasihati oleh orang tua kita, sulit dinasihati oleh teman-teman kita, sebenarnya kita sedang digoda oleh setan, menolak kepada kebenaran. Kemudian yang kelima ada yang namanya latifatu hafa. Di latifatu hafa, setan menggoda manusia dengan sifat robania. Apa itu sifat robania? Adalah sifat haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kesombongan. Kalau Allah sombong, pantas, karena Allah Maha Perkasa, menciptakan langit, bumi, dan lain sebagainya. Tapi kalau manusia yang sombong, tidak pantas, karena manusia memiliki rezeki, kesehatan, jodoh, anak keturunan, dan lain sebagainya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam diskusi dikatakan kesombongan itu adalah selendangku. Siapa yang mengambil selendangku, maka akan menerima azabku. Artinya kita tidak pantas untuk sombong. Sombong karena kepintaran kita, sombong karena kecerdasan kita, sombong karena kekayaan kita, kehebatan kita, kegagahan kita. Maka ketika kita sombong, sebenarnya kita sedang digoda oleh setan. Kemudian yang keenam ada yang namanya latifah nafsi. Di latifah nafsi, setan menggoda manusia dengan hayalan-hayalan, hayalan yang tinggi. Kalau saya nanti kaya raya, maka saya akan membeli pesawat. Kalau saya nanti kaya raya, maka saya akan membeli kapal yang sangat banyak.
kalau saya nanti bisa ini bisa itu. Nah, itu adalah bagian daripada hayalan. Hayalan yang sangat tinggi atau berangan-angan yang sangat tinggi. Maka ketika kita sedang banyak menghayal, sebenarnya kita sedang digoda oleh setan di latifatun nafsi. Kemudian yang terakhir ada yang namanya latifatu kolab. Di latifatu kolab, setan menggoda manusia dengan kemalasan, berat melaksanakan ibadah. Ketika kita berat melaksanakan ibadah, contohnya berat melaksanakan ibadah sholat, berat melaksanakan ibadah puasa, berat berzikir, dan lain sebagainya. Maka sebenarnya kita sedang digoda di latifatu kolab. Latifatu kolab itu di sekujur badan. Nah, di 7 latifah ini setan mondar-mandir menggoda manusia. Maka salah satu untuk mencegah setan agar masuk ke 7 latifah tersebut adalah dengan memperbanyak zikrullah ta'ala, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka marilah saya mengajak kepada seluruh ikhwan akhwat dan seluruh jamaah kaum muslimin wal muslimat untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita terhindar dari godaan setan yang terkutuk. Itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada. Akhir kata, akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.